Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sehat selalu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rayu Suryadilma, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-12, Puslatbang LAN KDUD. Hari ini akan menyampaikan mengenai materi yang dibawakan oleh Bapak Abdi Rahman dengan tema manajemen ASN. Kenapa diberikan materi ini? Karena kita diminta untuk mengetahui mengenai ASN itu sendiri apa di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pemerintah. Dan ini menjadi salah satu pendekatan solusi yang ada di masing-masing instansi kami, selain solusi-solusi yang lain. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan paparan saya. Nah, ini peraturan tentang manajemen ASN. Setidaknya selain ada undang-undang, dan ini ada peraturan pemerintah. Yang pertama adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Junto peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jadi ada sedikit perubahan di dalamnya yang ada di PP nomor 11 tahun 2017 dan ini saling menguatkan. Nah, ini beberapa pasal yang kami akan paparkan, jadi tidak semua pasal, yaitu antara pasal 183 sampai pasal 283. Ya. Jadi ada sekitar 100 pasal dan ini akan kita mampatkan yang penting-penting saja dan semoga teman-teman semua nanti dapat lebih mendalam untuk membaca di dalam peraturan pemerintah. Baik, ini mengenai manajemen karir. Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas PNS. Setiap instansi wajib memiliki sistem informasi manajemen karir yang merupakan bagian terintegrasi dari sistem informasi ASN. Staf ASN harus dinilai melalui uji kompetensi. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita menggunakan sistem merit, di mana sistem itu berlaku untuk semua orang, tidak melihat suku, ras, agama, dan sebagainya. Ya, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas. Ini mengenai manajemen karir. Dalam masa itu ada pengembangan karir, pola karir, pengembangan kompetensi, ada promosi dan mutasi. Yang di dalamnya banyak pemaparan. Dalam pengembangan kompetensi ada diklat, seminar, kursus, penataran, pelatihan, dan magang, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Latsar. Latsar termasuk dalam pelatihan dasar untuk meningkatkan kapasitas dari seorang untuk menuju menjadi seorang PNS. Tentang penilaian kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Dan penilaian kerja ini dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali, biasanya dilakukan di akhir tahun dan dikumpulkan kepada instansi di atasnya ada di awal tahun. Nah, kita sebut sebagai SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, ini tentang SKP. Tujuan SKP apa, teman-teman sekalian? Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja, mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi, promosi, dan kenaikan pangkat, menjamin kinerja PNS sesuai unjuk kerja yang nyata sehingga PNS dapat melakukan perencanaan karirnya. Nah, SKP ini wajib dari institusi, dari pimpinan tertinggi institusi, sampai personal di dalam PNS individu masing-masing. Ya, jadi saling berkaitan dari top sampai down, dari atasan sampai bawahan. Dan ini akan direview tiap tahun. Prinsip penyusunan SKP jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu yang jelas. Nah, ini contohnya teman-teman, formnya ini form target 1 tahun ke depan, ini form realisasi, ya tercapai atau tidaknya nanti di kanan bawah nanti ada tulisan buruk, cukup, atau baik sekali. Nah, ini menentukan kenaikan pangkat teman-teman sekalian nanti. Ini ada unsur perilaku, ya, orientasi pelayanan kita bagaimana kepada stakeholder, integritas kita, komitmen kita, disiplin kita, kerjasama kita,
kepemimpinan kita. Nah, ini semua dinilai dan ini menilai adalah atasan langsung kita masing-masing. Baik, tentang disiplin PNS, untuk menjamin keterpeliharaannya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Nah, disiplin PNS ada PP sendiri ya, ada PP 53 di dalamnya di sana, nanti menjelaskan tentang ada sanksi ringan sampai sanksi berat. Penghargaan didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam menjalankan tugasnya. Penghargaan berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi PNS mendapatkan hak untuk mendapatkan penghargaan jika itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Baik tadi. Jadi reward dari negara kepada PNS ini juga ada di dalam PP tersebut. Selanjutnya tentang pemberhentian. Nah, di pasal 238 sampai 273 menjelaskan tentang pemberhentian. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Nah, karena sudah PUP, batas usia pensiun. Kalau tenaga kependidikan itu 58 tahun. Ini kalau seorang profesor bisa sampai 70 tahun. Yang ketiga, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Jadi, mungkin ada lembaga yang dilikuidasi, jadi gitu ya, atau di merger gitu ya. Jadi, akhirnya ada perampingan. Yang keempat, tidak cakap jasmani dan atau rohani. Jadi ternyata ada gangguan mental mungkin, atau fisik dan sebagainya. Yang kelima, meninggal dunia, tewas atau hilang. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang keenam, melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Yang ketujuh, pelanggaran disiplin. Yang kedelapan, menjadi anggota atau pengurus parpol. Jadi tidak boleh kok seorang ASN terdaftar sebagai pengurus partai politik. Itu langsung diberhentikan. Yang kesembilan, tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Ya. Yang 10, selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Yang 11, menggunakan ijazah palsu. Jadi kalau ketahuan menggunakan ijazah palsu, nah itu bisa diberhentikan. Baik, kita akan bahas sedikit tentang tata cara pemberhentian karena meninggal, tewas, dan hilang. Nah, tadi apa sih bedanya meninggal, tewas, hilang? Meninggal adalah meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugas. Jadi tidak saat menjalankan tugas. Meninggal tidak dalam dan karena menjalankan tugas. Yang kedua, meninggal sedang menjalani masa uang tunggu atau meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ya. Tewas itu apa? Dalam keadaan menjalankan tugas. Ya, dari saat kita di instansi, ya saat kita menjalankan tugas mungkin terjatuh atau kenapa. Nomor dua, keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas. Jadi saat dinas mungkin keluar kota, saat menjalankan tugas kantor. Yang ketiga, akibat luka atau cacat rohani atau jasmani dalam menjalankan tugas. Nah, ingat ya, jadi tewas ini saat menjalankan tugas. Atau yang keempat, karena perbuatan anasir. Ya, itu beda tadi antara meninggal dan tewas. Hilang itu apa? Tidak diketahui keberadaannya. Jadi tidak tahu di mana dia, tidak ada yang melapor. Dia juga tidak lapor. Gitu. Yang kedua, tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia. Jadi ini hilang, benar hilang. Kontak nggak bisa, ditelepon nggak bisa, diberi surat nggak bisa, keluarganya juga tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Nah ini sedikit perbedaan mengenai meninggal, tewas, dan hilang. Baik itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini dan semoga kita selalu mengupdate, memahami tentang apa sih manajemen ASN, apa sih manajemen PNS, agar kita paham mengenai aturan-aturan di dalamnya dan kita menjadi ASN yang capable, yang bisa menjawab tantangan zaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.